merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kota atau daerah yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan. Di tengah keramaian kota Nunukan, tampak berdiri kokoh sebuah tugu yang baru saja dibangun. Ini adalah Tugu Adipura, merupakan simbol penghargaan atas prestasi daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Siapa sangka Nunukan sudah berjuang cukup lama, 20 tahun lebih berusaha untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan baru terrealisasi mendapatkan penghargaan di tahun 2023, Nunukan meraih Piala Adipura untuk kategori kota kecil. Ya, jadi bicara soal Tugu Adipura, ini tentunya menjadi kebanggaan kita sebagai warga Kabupaten Nunukan. Kenapa? Karena Adipura ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kota atau daerah yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal kebersihan dan juga pengelolaan lingkungannya. Nah, Nunukan ini kita sudah berjuang cukup lama, 20 tahun lebih kita berusaha untuk mendapatkan penghargaan ini, dan itu baru terrealisasi di tahun 2023. Ya, jadi sebelumnya kita pernah mendapatkan dia hanya semacam piagam gitu ya, piagam Adipura, tapi yang tahun 2023 itu kita berhasil mendapatkan Piala Adipuranya gitu ya, untuk kategori kota kecil. Nah, karena ini untuk pertama kalinya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan kita karena melalui proses panjang sekali perjuangan kita, tentunya bukan hanya pemerintah tapi juga dengan masyarakat ya. Nah, dan juga tahun 2024 kita juga berhasil meraih kembali penghargaan Adipura itu. Oh ya, ini saya mau sampaikan bahwa untuk 2023 itu adalah hasil penilaian tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2024 itu kita meraih Adipura untuk penilaian Adipura di tahun 2023-nya. Kita berhasil mendapatkan 2 tahun berturut-turut ya Bu ya. Nah, kemudian dibangunlah tugu itu di tahun lalu ya Bu ya. Sebenarnya itu untuk itu yang membangun dari Dinas PU ya, sebagai inisiasi untuk membangun tugu itu. Nah, untuk tahun 2025 ini kita sebenarnya sedang menunggu lagi pengumuman ya untuk penilaian di tahun 2024. Kita memang di bulan September tahun lalu tim penilaian Adipura dari Jakarta itu dari kementerian itu datang ke Nunukan, dan Nunukan satu-satunya daerah di Kaltara yang dikunjungi untuk dinilai, artinya memenuhi kriteria. Tetapi ternyata karena ada proses transisi pemerintahan ya, jadi untuk tahun 2024 itu sepertinya penilaian itu ditunda. Jadi tahun 2025 ini tidak ada pengumuman Adipura. Nah, itu nanti akan dinilai kembali tahun ini dan akan diumumkan tahun depan. Tetapi dengan pola, dengan konsep yang baru untuk Adipura ini. Dari adanya penghargaan atas prestasi daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan, tentu ada kategori atau pola penilaian dari penghargaan tersebut. Lantas, seperti apa penilaian Adipura selanjutnya? Sebenarnya sejujurnya kita memang belum mendapatkan informasi lengkap terkait dengan konsep baru dalam penilaian Adipura ini. Memang baru ini dalam periode waktu ini, itu dalam masa untuk dari kementerian melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait dengan konsep ataupun pola baru dalam penilaian Adipura ini. Tapi memang yang terutama di titik beratnya itu pada pertama itu masalah TPA kita, tempat pembuangan akhir sampah itu benar-benar sudah tidak dari pemerintah itu tidak mengizinkan adanya sistem open dumping. Open dumping itu kayak langsung hanya buang saja begitu, tetapi tidak ada pengolahan. Jadi kita
harus minimal itu dia harus menggunakan sistem sanitary landfill untuk di TPA-nya. Dan juga tetap masalah pengurangan sampah di sumber itu yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah. Karena kalau kita semua sampah itu kita buang ke TPA, itu akan memberi beban berat untuk TPA kita. Dan kita bisa dapat contoh di beberapa kota itu bagaimana ada kota itu yang contoh di Jogja yang mereka sudah kewalahan, TPA sudah tidak mampu lagi untuk menampung sampah-sampah. Dan jadi di sini dari pemerintah itu menekankan pada bagaimana pemerintah daerah itu berusaha untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA dengan cara apa? Dengan melakukan pengurangan di sumbernya di rumah tangga ini. Bagaimana dilakukan pemilahan sampah, sehingga sampah-sampah yang dibuang ke TPA itu harusnya adalah sampah-sampah yang sisa atau yang sudah melalui proses pemilahan sebelumnya, yang bisa digunakan kembali, yang bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah sisa itu saja yang kemudian yang akan dibuang ke TPA, harusnya seperti itu. Agar penghargaan ini tetap kita raih, tentu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan bersama-sama menjaga lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berharap peran serta masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan, terutama dalam pengelolaan sampah. Ya betul, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami berharap peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat untuk ditingkatkan lagi dalam menjaga kebersihan kita, terutama dalam pengelolaan sampah ini. Kami berharap ibu-ibu rumah tangga, ya misalnya di rumah selama ini semua sampah itu dibuang ke TPS, ke tempat sampah. Jadi, kalau bisa yang sampah-sampah organik itu jangan dibuang ke sampah-sampah, tapi disimpan atau diolah di rumah, jadikan kompos seperti itu. Kemudian juga kayak botol-botol plastik ataupun juga botol-botol kemasan sampo dan sebagainya yang itu masih bisa diolah, ya. Kita punya bank sampah juga mengolah plastik itu menjadi pelampung rumput laut seperti itu dikumpul saja, nanti bisa diserahkan ke bank-bank sampah ataupun juga nanti di DLH juga ada, kita punya jadwal untuk keliling untuk menjemput sampah-sampah seperti itu, seperti juga kertas-kertas gitu, ataupun juga kardus, dan juga tempat-tempat piringan telur itu, ya, itu jangan dibuang gitu, itu bisa dimanfaatkan kembali gitu kan. Nah, artinya apa? Kita berharap bahwa masyarakat turut serta mengurangi sampah yang kemudian dibuang ke TPA itu dengan cara tadi melakukan pemilahan sampah di sumbernya di rumah tangga. Yang kedua, untuk anak-anak muda, kami berharap juga untuk mulai menerapkan gaya hidup yang minim sampah. Ya, saya kan anak-anak muda sekarang ingat tren untuk nongki-nongki di kafe seperti itu. Upayakan misalkan bawa tumbler sendiri dari rumah, misalnya itu ada tumbler sekarang ya, mau yang panas atau dingin gitu kan. Jadi kalau ke kafe itu upayakan untuk bawa tumbler sendiri, sehingga kita mengurangi plastik-plastik itu, ya, kemasan gelas itu yang, karena kalau sejujurnya kalau kita perhatikan Mbak, ya, itu di TPA kita tuh paling banyak itu adalah sampah plastik. Jadi bagaimana kita semua masyarakat, dari anak-anak muda, orang tua, anak-anak kita belajar mulai untuk menerapkan gaya hidup yang minim sampah.